Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini pertama sekali saya minta maaf dulu kepada peserta dan kita punya PSC Pak Rahmat bahwa saya meminta jadwal merubah karena jam 9 saya harus berangkat ke Parigi untuk mengisi materi klasikal jam 2 siang di Parigi. Jadi alhamdulillah makasih banyak Dinda Rahmat sudah memberi kesempatan. Ya. Dan teman-teman juga makasih banyak karena sudah bersedia untuk ikuti. Makanya ada tadi yang bertanya mungkin saya dengar-dengar bahwa wah jadwal kita jam sekian ya memang di Kolabjar tidak akan berubah. Kenapa? Karena Kolabjar itu tidak akan mau ketemu tabrakan, tapi pengaturan kita. Oke baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita sampai jam 9 insya Allah kita belajar bersama tentang agenda 1. Baik, mungkin diawali perkenalan. Izinkan saya dulu perkenalan, baru nanti teman-teman akan perkenalan juga. Dan ingat teman-teman sekalian, beraktivitas raise hand, kemudian nama sesuai dengan yang disarankan. Karena kita terekam dan diawasi atau dipantau oleh berbagai pihak. Evaluator, PSC, WDE fasilitator dia suara, penjamin mutu, bahkan sampai kepada pihak LAN memantau kita. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, maka kita bisa disampaikan, diklaim bahwa Anda tidak sesuai. Sekedar mengingatkan, karena berbeda kalau klasikal. Kalau klasikal cuma di kelas saja kita ketemu. Tapi kalau virtual begini, banyak pihak yang memantau kita, bagaimana proses pembelajaran kita, dan sangat berpengaruh kepada nilai dan bahkan kepada akreditasi kita. Baik, saya ingin mencoba perkenalan dulu sebelum teman-teman perkenalan, karena ya kata orang tak kenal maka tak sayang, ya. Baik. Kita sama-sama orang Sigi ya. Itu kita punya evaluator PIC kita juga orang Sigi juga. Ya. Baik kita terus Sigi. Ya. Baik, perkenalan ya nama saya seperti itu. Muhtar, jadi Mike Unicorn Charlie Hotel Tango Alfa Romeo. Saya sama dengan Pak Rahmat, saya bekerja di BPSDMD Sulawesi Tengah. Tempatnya kita di Jalan Suparman, nomor 67. Saya kira teman-teman ini tahu semua di tempat itu. Kemudian kalau alamat di KTP BTN Petobo, F2 nomor 12. Karena kena peristiwa tragis tahun 2018, makanya OPA ini ya sempat berlang-lang buana menjadi kontraktor lebih kurang 1 tahun. Kontraktor Pak, ya kalau tor itu orang, kontrak itu ngontrak, jadi orang yang ngontrak-ngontrak. Walaupun ngontrak di rumah anak sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dapat tempat bernaung di BTN Kelapa Gading, nomor Alfa Victor 27 dan 29 Karangjalemba. Nah, itu. Nah, kenapa di garis miring 27 29? Ya kebetulan ada 2, satu rumahnya Metua, satu tempat saya. Jadi bisa tempat kita. Metua di nomor 27, saya di 29. Nah, ketemunya di dapur, tidak ada masalah. Ya, nomor handphone saya ya kalau misalnya perlu ada yang ingin diskusi banyak hal kami bersedia sepanjang tidak bertentangan dengan tugas kita, tujuan kita, kemudian memberi manfaat kepada kalian. 0852 411 31165. Ya. Kalau yang satu 0811 450 392, iya itu juga digunakan. Cuma lebih banyak digunakan di profesi lain. Karena perlu juga saya informasikan, ya sekedar berbagi bahwa OPA ini, kali lebih suka dipanggil OPA ya, karena sudah OPA. Ya, profesi saya pertama dan utama yaitu pegawai negeri Widya Suara. Nah, Widya Suara sekarang alhamdulillah Widya Suara ahli madya, ya sudah dianugerahi Tuhan Yang Maha Kuasa pangkat golongan 4C. Kemarin sudah keluar pak saya 4D. Insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak saya bisa lanjut 4D, berarti bertambah 5 tahun kalau sudah 10 tahun. Nah, profesi lain saya juga aktif di kampus sebagai tenaga edukasi di Fakultas Pertanian, Unismu, Ekonomi dan Hukum. Kadang-kadang juga menjadi dosen tamu di UNTAD. Saya sempat juga menjadi katanya pejabat di Unismu, cuma karena kesibukan saya jadi saya mundur. Saya wakil dekan 3. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Kemudian profesi lain, saya dulu aktif sebagai lawyer, sekarang sudah berkurang. Lawyer ya. Kemudian saya juga di LSM atau Rimba Buana yang biasa memantau kegiatan-kegiatan lapangan, termasuk badan masyarakat
dan bahkan akreditasi ya karena asesor. Status wah ya sudah OPA ya. Sudah OPA. Ya. OPA sudah saya. Makasih, itu sekedar perkenalan saya. Selanjutnya kita juga ingin teman-teman kita berkenalan. Ya. Teman-teman perkenalkan nama, kemudian tempat tugas, alamat, kemudian daerah asal. Daerah asal, kemudian status. Wah ini, ada yang tanya, Opa kenapa harus ada status, Opa? Ya, saya bilang itu status penting supaya saya tahu memanggil. Ya, kayak Mas Budi ini. Jangan saya panggil Pak Budi, padahal masih bujang. Waduh, orang ganteng dipanggil Opa ya. Kalau saya Opa lah. Begitu juga Mbak Anita ini. Anita, Dasari Putri, Sri Rahayu, dan seterusnya teman-teman. Saya panggil ibu padahal masih nona. Atau sebaliknya, sudah ibu saya panggil nona, kan tidak sopian itu. Oke, baik. Perkenalan diawali oleh Budi Wirawan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Budi Wirawan. Saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kabupaten Sigi. Saya tinggal di Jono Oge, Sigi Biromaru. Status saya sudah menikah, anak saya ada baru 1. Budi ini ada orang yang saya ingat ini. Orang Bugis ya Budi. Ya, salam hormat sama Pak Iya. Ya, bapaknya Budi ini teman saya. Kalau saya lihat mukanya, iya. Sebenarnya siapa Pak? Mungkin ini kalau Pak Sigit itu sebenarnya kakak sih sama kakak Iya. ipar. Nah, bapakmu siapa namanya? Supardi Wijaya. Oh iya. Oke dan. Ya, kasih ya Pak Budi. Iya. Namanya Pak Sigit ini. Oke dan. Pak Budi sudah ya, bukan Nyong Budi. Lanjut. Dimas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suara saya Pak? Kedengaran bagus. Oh, siap. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Perkenalkan nama saya Dimas Haidar. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Sigi sebagai analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan. Sekarang saya tinggal di BTN Kelapa Gading, Pak. Blok AN. Tetangga kita, Pak. Ya, Pak. Dan sudah berkeluarga juga, anak ada 1. Asalnya, ya, Dimas? Saya asal, kalau lahir di Palu, Pak. Cuma orang tua asal dari Sidrap. Oh iya, Turap Selatan, Pak. Sama dengan Pak Budi tadi itu orang Bugis itu. Ya, Oke, Pak. terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Iya. Salam kenal. Lanjut, Dokter Rara Nabelo. Wah, ini jauh banget ini. Nabelo, silakan. Iya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rara Nabelo. Untuk sekarang tugasnya di Dinas Kesehatan di Puskesmas Gimpu, Pak, Sulawesi Selatan. Alamatnya Jalan Bulu Masomba di Kawatuna, Pak. Status belum menikah, Pak. Oh, Nona Rara. Orang Kaili, Nabelo, Iya, Pak. Di mana tadi? Gimpu? Iya, Pak. Tempat tugasnya di Gimpu. Oh, bagus gitu. Daerah subur itu Gimpu itu. Banyak teman saya di sana. Oke, makasih Nona Rara. Ya, baik, Pak. Lanjut, Wi Paradila. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Paradila. Saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi sebagai analis pajak dan retribusi daerah. Alamat sekarang di DTN Tengau, Pak. Kalau status belum menikah. Nah, Dwi Paradila. Asalnya Dwi? Kalau saya lahir di Morowali, Pak. Mama orang Morowali, Papa orang Bugis. Morowali. Makasih. Iya, Pak. Dwi. Ya, lanjut, Melisa. Terima kasih, Bapak. Perkenalkan, nama saya Melisa. Alamat Jalan Karajalemba, Lorong Permata Hijau. Jabatan Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat, bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Status sudah menikah dan memiliki anak 1, Pak. Iya, Melisa. Siapa kepala dinasnya, Melisa? Pak Andi Aco. Oh iya. Ya, makasih Ibu Ya, Melisa. terima kasih Pak.
Lanjut Nur Fajri. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Dwi Yuliansi. Saat ini bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Jabatan Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat. Saya tinggal di Jalan Cimahi, Palu Barat. Status sudah menikah, punya anak 3. Asalnya Nur Fajri. Orang Palu asli, Pak. Oke, Litano. Terima kasih, Pak. Ibu Nur. Lanjut, Radiksa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiksa Risdianto. Saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, mengisi posisi analis lingkungan hidup. Saya beralamat di Jalan Dewi Sartika 4, nomor 55 Petobo. Saya status sudah menikah, anak 1. Radiksa, asal daerah Radiksa? Jogja Pak. Oh, Jogja. Ya, makasih. Ya Pak. Radiksa. Lanjut Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Anita Miasari Putri. Saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi untuk analis jabatan analis rancangan peraturan perundang-undangan di bagian hukum, Pak. Agak kecil suaranya Anita ya? Oh ya, maaf. Saya bertugas di Sekretariat Daerah di bagian hukum untuk jabatan analis perancangan peraturan perundang-undangan. Saya tinggal di Jalan Tamrin, Palu, dan asal saya orang Palu asli. Terima kasih, Pak. Orang Palu asli? Iya. Status? Status sudah menikah. Oh, tidak. Makasih, Anita. Ya. Lanjut, Frankie. Tidak ada audionya, Frankie. Nanti Anita kasih bagus nanti audionya. Ya, Frankie tidak ada audio kalau ada Frankie. Kalau pakai headset, coba copot headsetnya dulu. Biasanya kecil. Kalau nggak pakai headset, coba tes headset. Nah, belum ada audionya, Frankie. Ya, benahi dulu, Frankie. Benahi dulu sambil berjalan. Ya, lanjut, Sri Rahayu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Sri Rahayu Aritonang. Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi. Alamat saya di Desa Bora. Status saya sekarang, saya belum menikah. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Orang Medan. Di Bora ya? Iya, betul. Oke. Iya. Yang lainnya nih ya, dari PSC dan evaluator. Wah, ini ada juga Mas Koko. Assalamualaikum, Mas Koko. Waalaikumsalam, Opa. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Indah? Sehat-sehat, Opa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, makasih teman-teman, kita sudah berkenalan. Kita coba-coba masuk kepada pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang agenda Satya. Kalau materinya sudah saya upload juga ke Kolabjar, teman-teman sudah bisa lihat di Kolabjar. Jadi karena teman-teman sudah lulus emosi, berarti kita tinggal pendalaman dan penguatan. Ini kalau kita gali dari istilah ini, pendalaman dan penguatan ini, sangat diharapkan ketangguhan teman-teman. Jadi proses pembelajaran kita ini ada 3 sebenarnya mau pembelajaran, yaitu klasikal yang pola dulu.
memang betul-betul di kelas terus kita, ya. Ada juga praktiknya, namanya apa ya? Biasa kita berkunjung ke suatu tempat, ada praktik. Kemudian yang kedua yang kita lakukan sekarang ini, namanya blended learning. Blended learning ini ada pembelajaran emosi dulu ya, emosi. Masih ingat apa itu emosi? Ada yang ingat? Nah, kan sudah lulus kan? Masif open online course. Jadi pembelajaran mandiri. Nah, yang kita lakukan sekarang ini distance learning atau virtual. Nanti ada juga klasikalnya kalau tidak salah tanggal 20-an Juli itu klasikalnya. Juli atau Agustus? Saya belum buka betul. Agustus, Pak, Agustus. Oh ya, Agustus. Nah, teman-teman belajar di situ. Kemudian nanti ada aktualisasi di tempat kerja. Di situ ada juga e-learning, makanya kita juga ada mentor, ada coach, kemudian ada juga yang menangani masalah teknis. Nah, kalau kurikulum Latsari ini sama seperti kemarin, cuma agendanya sedikit ada berubah. Kalau dulu orang menyebutnya di agenda 2, nilai dasar PNS atau profesi PNS dulu aneka. Kalau sekarang berakhlak. Kemudian di agenda 3 tadinya ada 3 mata pelatihan, pelayanan publik, WOG dan manajemen ASN. Kalau sekarang tinggal 2, karena WOG itu lari ke kolaboratif. Ya, kemudian menjadi smart ASN. Jadi sekarang bukan lagi orang bertanya, bolehkah kita bermain digital? Kalau sekarang harus. Ya. Smart ASN itu mengajari kita suatu keharusan. Dan bahkan di peraturan daerah itu diundangkan sudah. Ada hanya namanya digitalisasi pedesaan. Kalau pedesaan digitalisasi, masa kita tidak. Jadi pandemi mengajari kita banyak hal, termasuk yang kita lakukan sekarang. Kemudian ada yang 3, namanya darurat learning. Nah, itu darurat learning itu pernah kita lakukan pada saat ganas-ganasnya pandemi. Sekarang kan sudah endemi. Itu darurat learning itu betul-betul biar klasikal divirtualkan. Nah. Kemudian saya mengingatkan kepada kita semua bahwa dari berakhlak ini, ya, karena semuanya harus mengacu kepada berakhlak. Berorientasi pelayanan, apalagi akuntabel. Iya. Kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tidak apa-apa saya singgung karena kalian sudah lulus kan? Itu bagusnya sekarang ini. Karena kalian sudah lulus semua dari mata pelatihan, tinggal pendalaman dan penguatan. Nah. Ada satu hal yang harus kita tanamkan menjadi afirmasi kita, yaitu employer branding. Ya. Jadi employee value proposition kita, nilai yang kita harus terapkan betul-betul dalam kita adalah bangga melayani bangsa. Jadi ketika kita menyebut bangga melayani bangsa itu kita afirmasikan, sekarang kita menjadi PNS, sampai kapanpun adalah pelayan. Ya. Biar sopa-opa kayak saya ini tetap pelayan dan harus bangga melayani bangsa. Ketika sudah terpatri dalam sanubari kita bahwa kalau melayani bangsa bangga, maka enak itu kerja. Tidak pernah ada beban. Artinya bukan kita bercerita kadang sekarang ini. Panitia tahu persis bagaimana kerjanya Widya Suara. Ya. Kadang-kadang kalau kita mau mengeluh tidak masuk akal. Ada jadwal jam 11, kemudian di pagi jam 2, kapan keperginya. Tapi kan semuanya bisa diatur, bisa kita diskusikan. Bisa geser minta pagi supaya ada kesempatan berjalan ke pagi. Jadi tidak boleh banyak mengeluh. Kita harus cari siasati dan kita harus selalu merasa bangga kalau bisa melayani bangsa. Itulah yang kita harus membentuk. Jadi teman-teman sekalian ya diingatkan memang harus punya prinsip demikian. Ketika kita selalu ingin mengeluh, ini berarti
Tidak salah kamar kalau masuk jadi PNS. Ya, salah kamar. Dan alhamdulillah bukan bangga menjadi PNS ya, bangga melayani bangsa. Dan jadikan jabatan itu menjadi amanah. Bukan kebanggaan. Oke, baik. Nah, ini tadi penyempurnaan kurikulum tadi di nilai dasar PNS ini berakhlak, ya. Berakhlak. Nah, apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran agenda 1? Tinggal mengingatkan, kita harus tahu yang namanya teori, sejarah, regulasi, harus tahu. Kemudian harus memiliki semangat, motivasi, dan gairah untuk bekerja, mengabdi. Sebagai apa? PNS? Apa fungsi PNS? Masih ingat? Sebagai pelayan publik, Pak. Ya. Perekat persatuan bangsa. Ya. Dan satu sebagai perekat. Sebagai pelayan publik, perekat, dan pelaksana kebijakan publik. Jadi kita melaksanakan kebijakan publik yang ditentukan oleh pembina kepegawaian. Apalagi pelayan publik, kemudian ketiga perekat persatuan bangsa. Kita harus mau itu melakukan itu. Makanya kita netralitas itu sangat penting. Ada dua syarat utama menjadi PNS yang kompeten. Profesi adalah bebas intervensi politik, bebas tidak melakukan KKN. Kemudian setelah kita tahu mau dan harus mampu mengimplementasikan aksi yang dikatakan tadi, termasuk kaitannya dengan mata pelatihan ini, aksi bela negara. Sebentar kita lihat, apa sih bela negara itu? Baik, teman sekalian. Kalau kita di sintetis modul ini, modul 1 berbicara tentang konsep kesepsikan bela negara, kemudian modul 2 berbicara tentang isu, analisis isu, kemudian modul 3 berbicara tentang bagaimana kegiatan bela negara kita. Nah, ini nanti banyak dijelaskan oleh struktural tentang PBB, tentang upacara, protokol, waspadaan, ya. Dan nanti bisa juga saya kirimkan link videonya. Karena kalau mau dibahas dijelaskan di sini tidak cukup waktu. Ya, dan biasanya kita secara khusus dari struktural ada yang menyampaikan, terutama dari teman-teman dari PDN. Karena ya, saya juga jujur saja kalau saya mau jelaskan bagaimana mencontohkan cara baris berbaris, saya hafal betul itu aba-abanya, tapi saya sudah tidak bisa memperagakan. Ya, karena opa ini kalau berdiri tidak lurus, ya sudah bawa tas pinggang. Jadi tidak elok kalau saya bilang, siap, gerak. Nah, ini bapak kok ada tas pinggang di depan. Nah, bagusnya agak-agak bodinya itu kayak Pak Koko, Rahmat, dan teman-teman lain. Nah, itu yang bisa mencontohkan. Tapi teorinya bisa kita berdiskusi. Nah, baik, kita sedikit. Nah, ini sebentar kita di tugas-tugas ini sudah Anda lihat. Sekarang kita mulai dulu masuk ke apa sih yang dimaksud wawasan kebangsaan? Nah, masih ingat? Ayo, kalau mau beraktivitas resen supaya terpantau oleh panitia dan penjemur. Apa yang dimaksud wawasan kebangsaan? Silakan resen. Ya, silakan. Ana, apa sih? Anita ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya bisa didengar Pak? Oh, bagus sekali. Cakep. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah pola berpikir atau pola cara pandang kita sebagai masyarakat dalam melihat keutuhan atau kesatuan bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga seperti itu juga Pak. Jadi mengutamakan kesatuan dan persatuan. Terima kasih Pak. Itu menurut saya Pak. Iya, saya kira sudah bagus termasuk itu, ya.
Jadi memang kita harus bagaimana menurut kita, baru kita kaitkan dengan teori. Ya. Jadi wawasan itu kan cara pandang. Jadi wawasan kebangsaan bisa diartikan sebagai konsep cara pandang kita yang tentu dilandasi berdasarkan kesadaran diri, seperti sampaikan tadi. Sebuah warga dari suatu negara, ya, kemudian melihat lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi utamakan kesatuan persatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira seperti itu. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan tadi Anita. Nah, tentunya juga dalam menyikapi atau bagaimana kita sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara, pernah dengar istilah 4 konsensus dasar? Jadi konsensus dasar itu, pernah Pak. Iya, NKRI, apalagi? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Iya. Belakangan berubah, Pancasila bukan pilar, tapi landasan filosofis. Ya. Tapi tidak ada masalah. Yang jelas kita paham itu bahwa itulah dasar-dasar kita. Jadi ketika ada membuat suatu ketentuan, kesepakatan atau apa bertentangan dengan itu, berarti batal demi hukum. Biasanya orang hukum bicara begitu. Makanya kalau orang hukum bicara, wah biasa kaget-kaget orang karena selalu dikaitkan dengan hukum. Memang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Undang Dasar. Ya. Karena bahasa apa-apa, bahasa Belandanya dikatakan nullum delictum atau biasa les inferior derogat les superior. Tidak boleh bertentangan. Karena ketika diberi ruang itu, maka akan orang membuat kegiatan-kegiatan atau regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang bisa dianggap sebagai merongrong kewenangan pemerintah. Kalau sudah ke situ larinya, wah. Kemudian kita juga akan melihat dalam sebuah negara itu ada manajemen pemerintahan negara. Biasa orang bisa menyebut juga SANKRI, sistem administrasi negara, di mana di situ dimuat tentang fungsi negara, tugas nasional, dan cita-cita tujuan nasional. Apa sih cita-cita tujuan nasional kita? Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Padanan kata yang singkat, namun syarat dengan makna. Yang sampai hari ini, menurut pribadi saya, belum kita capai keseluruhan. Kemerdekaan seperti apa kemerdekaan itu? Berdaulat yang seperti apa berdaulat itu? Apalagi berbicara adil dan makmur. Ya. Semoga kalian nanti menjadi penyelenggara negara bisa lebih mendekati capai tujuan nasional kita. Tapi jangan dianggap bahwa ini tidak usaha. Seluruh komponen bangsa sejak dari dulu berusaha untuk meraih itu. Tidak ada yang main-main. Bahkan sampai berdarah, sampai titik sadar penghasil. Tapi begitulah namanya perjuangan. Kemudian bagaimana struktur kelembagaan kita? Terjadi perubahan-perubahan. Kalau dulu ada istilahnya lembaga tinggi dan tertinggi negara, sekarang tinggal disebut lembaga-lembaga negara. Karena kalau kita mempersoalkan yang mana yang tinggi, yang mana yang tertinggi, masih ada lagi lebih tinggi lagi dari itu. Sekarang kita mau coba-coba masuk. Karena ini yang banyak digunakan nanti. Analisis isu kontemporer. Kalian akan ketemu ini terus sampai di aktualisasi. Makanya harus kuat di sini. Oke. Apa yang Anda pahami tentang isu kontemporer? Ada yang tahu apa sih itu isu kontemporer? Saya coba kasih gambarannya. Kadang-kadang orang berbicara tentang sesuatu yang mungkin menjadi topik pembicaraan, lagi hangat dibicarakan. Nyata, betul-betul nyata, aktual, kemudian banyak orang merasakan dampaknya.
Tapi dampaknya dirasakan lebih kepada negatif, ya. Kalau dampaknya positif, bukan isu ya. Banyak kan negatif. Meresahkan. Yang menjadi tantangan buat kita selaku penyelenggara negara. Kenapa saya sebut menjadi tantangan buat kita? Ya karena tadi tugas dari PNS fungsinya ada 3. Ya, melaksanakan kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, kemudian perekat pemersatu bangsa. Sehingga kita untuk menjadi PNS yang profesional minimal ada 5-6 tuntutan. Pertama, kita harus bisa mengambil tanggung jawab. Seperti apa itu mengambil tanggung jawab? Tetap disiplin, akuntabel. Kemudian kita harus mampu mengakui dan memperbaiki kesalahan yang kita buat. Fair. Kalau berbicara berdasarkan data, fakta. Kemudian bagaimana kita bisa menindaklanjuti, berkomitmen, ya. Kita harus mampu menghargai dan memiliki integritas pribadi. Sangat mulia. Kedua, kita harus bisa menunjukkan sikap mental positif. Seperti apa? Kita harus bersedia menerima tanggung jawab kerja. Nanti dalam afirmasinya, kode perilakunya dari berakhlak itu, kita harus suka menolong, menunjukkan respek, membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak, tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminasi. Hati-hati teman-teman, di media sosial tidak boleh kita melecehkan orang, jangan bully. Anak-anak sekarang kadang istilah prank. Saya cari prank apa? Aduh, prank itu nggak ada kerjain pak kita. Sampai itu tidak prank saya sana. Kalau besar sedikit, gua jitak loh. Orang tua di prank. Jadi ada batas-batas ya. Mental positif. Jangan bangga. Makanya juga di media sosial, kalau ada yang kurang-kurang bagus, tidak usah diteruskan. Ada orang dibullying sampai bawa belur, diupload sehingga disebarkan semua. Begitu dicek, salah. Topiknya di atas, kelakuan di IPDN. Begitu dicek, tidak ada yang begitu. Kondisi di daerah lain barangkali dibawa ke, baru dikasih label seperti itu. Ini merusak institusi. Kemudian utamakan keprimaan. Ya, seperti apa utamakan keprimaan itu? Belajar terus-menerus. Ya, semangat memberi kontribusi, kalau bisa melebihi harapan pelayanan kita. Berjuang selalu untuk yang lebih baik. Ya. Saya tahu kalian di sini ya, mungkin saja ada yang sudah S2, ada yang bahkan sudah sementara ambil S3. Ya. Karena anak-anak sekarang ini laju-laju. Saya pernah mengajar di Morowali tahun berapa itu. Saya lihat ada satu peserta gaya. Setelah saya dekati, saya minta kejujurannya, sementara sebenarnya di S3, tapi dia ikut prajabatan golongan 3. Titipan dari Kementerian ESDM. Tidak apa-apa. Karena menuntut ilmu itu kan kalau yang saya yakini, dianjurkan kita menuntut ilmu mulai dari buayan sampai di Allah. Bahkan sampai ke negeri Cina katanya. Pendidikan itu penting. Bahkan ada salah satu yang pernah saya baca, didiklah turunanmu 25 tahun sebelum dia lahir. Nah pesan ini sangat syarat yang mana? Apa artinya itu? Didiklah turunanmu 25 tahun sebelum dia lahir. Apa yang Anda lakukan sekarang ini menjadi dampak psikologis kepada turunan kita kelak. Pak, biasanya juga orang tuanya buta tidak sekolah tapi anaknya sampai S3. Iya, secara formal memang tidak sekolah, tapi motivasinya melebihi dari S3.
pernah sebuah artikel saya baca dari pelataran gunung daerah Seko. Orang tua meninggal istrinya, rela tinggal di gunung, berkebun terus demi untuk anaknya sekolah. Jadi begitu anaknya sekolah sampai S3 bisa menjadi bypass, ya, postdoc sampai bisa di Jerman bisa jadi profesor. Kembali yang ditemui bukan siapa-siapa, bukan menteri, bukan siapa. Orang tuanya diturunkan dari gunung. Karena sudah lebih kurang 20 tahun tidak menikah sejak meninggal ibunya, hanya untuk membiayai anaknya sekolah. Berarti kan bukan, motivasinya luar biasa. Jadi ketika ada orang sukses, yakinlah bahwa ada orang perkasa yang di sampingnya. Ya, kalau bicara pribadi, saya tidak akan mencapai 7 kali kuliah kalau bukan orang perkasa yang mendampingi saya. Jadi ketika saya sukses sampai 7 kali kuliah, bukan saya yang hebat, ya, tapi yang hebat itu adalah orang yang mendampingi saya. Ada tadi Mas Budi, di pertanyaan Mas Budi? Iya, Pak. Nah, ya. Saya jatuh cinta dengan teman Anda di situ. Ada namanya Bu Wahida di situ. Iya, salam saya. Ya. Termasuk orang perkasa itu. Oke, kita lanjut. Apalagi yang menjadi PNS profesional? Harus tunjukkan kompetensi. Ya. Kompetensi itu sesuatu yang dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, ya, keterampilan bergaul, ya, mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan kerjasama, memimpin, mengambil keputusan, termasuk mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan. Itu yang penting. Kalau pengetahuan teknis banyak orang bisa. Kenapa saya tidak katakan pertama kemampuan teknis? Karena ternyata juga ada orang dokter menjadi bom bunuh diri. Berarti kan tidak bisa mengendalikan diri, bukan kompetensi, bos. Ngapain kita sekolah tinggi-tinggi untuk bunuh diri? Kan menurut saya minta maaf. Kalau kasar saya katakan, blow on itu. Bukan bocor halus, blow on. Bocor besar. Kalau sekolah tinggi-tinggi sampai dokter, hanya bikin bom bunuh diri. Nah, itu kan bukan kompeten karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa berinformasi yang benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pegang teguh kode etik. Karena kita PNS bekerja berdasarkan peraturan. Kode etik yang dipegang. Kita boleh naik tinggi tanpa menginjak orang lain. Kita bisa maju tanpa menyisihkan orang lain. Makanya seandainya saya membawakan TK, saya peragakan permainan menang-menang bersama. Tidak perlu kita menang orang lain rugi, jangan. Baik, teman sekalian. Nah, sehingga kita harus melihat perubahan lingkungan strategis kita. Ketika Anda menjadi pegawai negeri, maka mulai berubah lingkungan strategis Anda. Ya, tentu mungkin jam bangun paginya sudah berubah. Ya. Kan biasa ada juga orang jam bangun paginya 1:30. Nah, sudah berubah. Kemudian semangat kerja kita, ya, harus ada target, ya. Saya teringat ketika saya ke Surabaya, ya kebetulan sama-sama dengan pejabat dari sini. Saya tertarik dengan konsepnya di sana. Setiap hari harus ada harus yang terselesaikan. Targetkan dalam diri ini. Kalau bisa dipercepat, kenapa ditunda? Waktu saya sempat jalan-jalan ke penerbitan, perizinan, saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena ternyata di sana per orang targetnya 16 izin harus keluar per orang. Per hari. Ada scoringnya. 1 izin, 3 scoring. Berarti 1 izin Anda keluarkan 90.000, Anda punya bonus. Makanya tidak heran orang di sana
tunjangan kinerja tinggi. Begitu jalan-jalan daerah Sulawesi Tengah, ya ampun. Satu izin 16 hari baru keluar. Di sana 1 hari 16 izin keluar. Mirip-mirip ya. Ya Mas Budi, mirip. 16-nya sama. Cuma di sana per hari 16 izin. Kalau kita daerah Sulawesi Tengah yang pernah saya lihat, 16 hari 1 izin. Bagaimana mau dikasih tunjangan kinerja? Family kita berubah, lingkungannya, komunitas kita berubah, sampai kepada kalau kita lihat perubahan global. Nah, sehingga kita masuk isu-isu kontemporer yang mempengaruhi, menarik dibicarakan, menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga isu kontemporer itu adalah isu yang sangat tren. Kira-kira saya kasih pilihan. Kalau korupsi termasuk isu kontemporer enggak? Tidak. Termasuk, Pak. Nah, karena dia yang bekerja begitu, kita yang susah. Saya pernah buka video, dia bilang, andaikan tidak ada korupsi di Indonesia, helikopter parkir di mana-mana. Saya pernah telusuri sebuah data di tahun 2018. Itu 100 berapa? Pengembalian penerimaan negara bukan pajak hampir 90 sekian triliun. 96% itu pengembalian korupsi. Itu yang sempat dikembalikan. Yang tidak sempat lebih banyak kan? Tanya, kenapa korupsi ini sudah ada sejak dari dulu? Sudah ada. Anda masih ingat namanya di kerajaan ada upeti, yang besar upetinya itu yang dilayani banyak. Bahkan biasa kalau ada kunjungan dulu ya, bukan sekarang. Ada kunjungan-kunjungan ke desa-desa, dipotongkan kambing orang, dikalungi bunga, disiapkan segala macam. Ya, minta maaf, off the record. Bahkan ada pernah pejabat turun di kampung itu sampai punya istri karena itu maunya dia. Itu kan korupsi sebenarnya. Ya kalau sekarang nggak perlu, nggak bisa begitu. Bahkan saya juga belajar mengendalikan diri, saya kasih tahu bimbingan saya. Boleh ke rumah, Pak? Boleh, dengan ketentuan tidak boleh bawa apa-apa, salahnya Anda mau makan sendiri. Karena saya juga tidak siapkan makanan di rumah. Kenapa ya? Itu jarang di rumah juga, anak-anak tidak ada. Kalau mau bawa, bawalah. Yang bisa dimakan bersama. Lebih dari itu tidak boleh. Pak, nanti misalnya kalau sudah lulus, ya terserah Anda. Kalau sudah lulus, tidak ada lagi hubungan yang mempengaruhi pengambilan keputusan, biar kalian mau ajak saya makan di mana sama-sama, boleh. Jadi kita belajar menghindari. Korupsi sudah ada dulu. Kedua, narkoba. Masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ada orang bilang, kenapa narkoba tidak dihilangkan saja? Ya nggak bisa dong. Narkoba itu kan dibutuhkan juga untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan. Oke? Seperti juga misalnya zat aditif. Kenapa tidak dihilangkan saja itu alkohol? Iya, karena itu juga dibutuhkan untuk perawatan kesehatan. Zat aditif yang termasuk yang lemah, yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk itu rokok, tembakau. Terorisme dan radikalisme? Masuk? Masuk, Pak. Ya. Makanya bangsa kita sudah punya kesiapsiagaan nasional tentang menangkal itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, pemetaan wilayah rawan radikal. Yang lemah sekarang masyarakat kita. Bukan bekerja sama dengan pemerintah ya, tapi banyak bekerja sama dengan mereka. Alasannya takut kalau tidak bekerja sama, tidak kasih makan, dibunuh. Wah, itu juga sih. Kemudian money laundry. Masuk?
Masuk, Pak. Karena money laundry ini sebenarnya bukan mencuci uang berjemur ya, tapi bagaimana membersihkan uang. Misalnya saya, jelas gaji pegawai cuma 5 juta lebih, ya, tambah lain-lain yang paling tinggi lah saya dapat per bulan 20 juta maksimal. Kok tiba-tiba saya tiap bulan saya kasih 100 juta kan? Pertanyaannya, adakah penguang uangnya ini orang? Makanya bank itu dia tanya identitas kita. Kemudian proxy wall. Proxy wall ini, Anda tahu apa proxy wall? Proxy wall itu adalah politik adu domba ya. Politik adu domba. Jadi proxy war itu adalah politik adu domba. Ini kira-kira gambarannya. Pagi, saat ini saya sedang berada di Holland dan di belakang saya adalah replika kapal VOC yang dulu pernah datang ke Indonesia dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Lalu dijajahlah Indonesia 350 tahun. Anda tahu, hanya 15 kapal seperti ini yang datang untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena kita terpecah belah. Karena kita tidak bersatu. Divide et impera. Inilah pelajaran besar apabila bangsa kita tidak mau bersatu lagi, bangsa kita terpecah belah lagi, maka VOC dalam tanda kutip, VOC atau company-company dalam tanda kutip akan datang kembali menguasai Indonesia. Maka bersatulah. Ingatlah pelajaran besar supaya penjajahan di era digital tidak lagi terjadi kepada bangsa kita. Merdeka. Itu kira-kira teman. Jadi politik adu domba ya. Kemudian apalagi yang termasuk? Tadi jelaskan hoax ya. Bullying. Baik. Bagaimana cara kita mengidentifikasi isu? Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk di ini, kita lihat dulu isu. Ini penting. Nah, ini ya. Teknik analisis isu. Kami juga tidak bisa menjelaskan panjang lebar ini. Yang pasti kami ingatkan teman-teman isu kritikal ini ada 3 isu ya. Ada isu keren isu itu merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas, merupakan penanganan secara segera mungkin. Emerging isu itu adalah isu yang perlahan masuk menyebar di ruang publik. Kemudian isu yang ketiga yaitu isu potensial. Isu yang belum nampak di ruang publik tapi disadari ya, terindikasi dari hasil penelitian sosial, kemudian pendapat pejabat, hasil analisis. Ada beberapa cara untuk mengisi isu. Ada isu scan, media scanning, ya, jadi penelusuran dari informasi, kemudian existing data, hasil survei, knowledge order yaitu pendapat pemerintah, trend setter, kemudian yang merebak di masyarakat, kemudian yang didapatkan dari informasi-informasi lembaga-lembaga agama. Saya ingatkan cara menapisnya itu menetapkan rentang penilaian. Ya. Jadi Likert scale.
Melihat dari aktual, problematik, dan kelayakan layak. Apa sih aktual itu? Benar-benar terjadi. Sedang hangat dibicarakan. Nilainya 1-5, semakin hangat dibicarakan, semakin tinggi nilainya. Kelayakan. Isu tersebut menyangkut hajat wirawan banyak. Jadi semakin luas cakupan dampaknya, ya semakin tinggi nilainya. Kemudian problematik. Dimensi masalahnya kompleks. Ya, semakin kompleks masalahnya, semakin nilainya tinggi. Kemudian layak, karena masuk akal, realistis, relevan, dapat dimunculkan inisiatif pemecah masalahnya. Kalau isu nanti dianalisis individu masing-masing di OPD, layak itu artinya masuk akal, relevan, bisa diselesaikan karena masuk tupoksi Anda. Kalau isu instansi nanti, ya, kalau di sini masih masuk akal. Dilanjutkan USG, urgen, serius, dan grow. Kalau saya rubah jadi Indonesia, GMP, gawat, mendesak, dan pertumbuhan buruknya. Jadi urgensi itu kegawatannya. Dari APKL itu divalidasi datanya, isunya menjadi di USG. Semua pakai scoring. Dipilih yang tertinggi nilainya. Seriousness, semakin cepat butuh waktu penyelesaian. Grow, semakin memburuk pertumbuhannya kalau tidak diselesaikan. Baru dilanjutkan dengan boleh penyebab isunya menggunakan mind mapping, isu dampaknya di sini, kemudian penyebabnya ditebar, penyebab dari penyebab itu sendiri tebar. Boleh kita gunakan fishbone diagram analisis, masalahnya dampaknya taruh di kepala, penyebabnya di sirip-siripnya. Kemudian boleh kita gunakan TOWS atau SWOT, ya, kira-kira teman-teman sekalian. Ada tugas sebentar, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke bela negara. Iya, kita coba dulu. Apa sih yang dimaksud bela negara? Jadi sikap, tekad, perilaku, tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif menjaga kedaulatan bangsa. Oke. Kemudian ada aksi nasional bela negara. Kemudian berdasarkan Impres nomor 7 tahun 2018 ada yang disebut rencana aksi bela negara. Kemudian apa sih bela negara? Nilai bela negara itu. Ada 5 nilai bela negara. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian mempunyai kemampuan awal bernegara. Oke, baik. Karena waktu cepat sekali berlalu. Kita mulai mau lihat tugas kita. Nah, baru kita diskusi sedikit. Karena di hari pertemuan kita di hari apa ya? Rabu ya? Rabu, Pak. Nah, itu nanti sudah pemaparan. Pemaparan tugas kelompok dan tugas individu masukan. Oke. Tugas individu pertama kita. Sudah ada yang buka di Kolabjar? Tugas individunya, susunlah ringkasan materi 3 mata pelatihan agenda 1. Wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kesetiaan bela negara. Baru dibuat learning jurnalnya, upload ke LMS. Tugas kelompok, sudah taruh kelompok di Kolabjar ya? Tugas kelompok itu, saya pasang ketua kelompok itu bukan karena apa, hanya itu yang diminta mengupload tugas ke Kolabjar. Ya. Mungkin berbeda dengan yang Anda sepakati, mohon maaf karena tidak sempat kita diskusi. Tugas kelompok pertama, buatlah video visualisasi bangsa. Apa yang Anda menjadi kebanggaan Anda di bangsa ini? Buatkan video visualisasinya. MP4, durasinya 2-3 menit. Berikan komentar, upload di LMS Kolabjar.
Kemudian tugas kedua, individu dan kelompok. Individu kedua buat analisis isu instansi Anda. Nah, itu. Silakan Anda secara individu membuat analisis isu instansi Anda. Cari 3 isu, pakai APKL, identifikasinya, hingga tersisa 1 yang dominan. Validasi dengan ISG, kemudian setelah dapatkan 1 isu yang core isunya, buatkan fishbone analisis untuk menentukan penyebab isu itu. Ya. Nah, kelompoknya membuat isu kontemporer. Silakan di skopin wilayah Kabupaten Sigi dan provinsi maksimal. Cari isu kontemporer. Dianalisis juga. Analisis menggunakan tool analisis, cari minimal 3 analisis yang menjadi core isu, validasi kembali di USG, kemudian bikin fishbone-nya, dan bikin langkah-langkah penyelesaian masalah. Rencana strategi penyelesaian. Upload di Kolabjar. Kemudian yang ketiga tinggal individu buat rencana aksi bela negara. Buatkan link jurnalnya. Nah, aksi bela negaranya seperti ini. Yang 5 nilai bela negara itu dimasukkan semua di nilai bela negara. Kemudian setiap nilai bela negara, saya besarkan supaya kelihatan. Tapi ada di Kolabjar itu. Setiap nilai bela negara, cari indikatornya 1. Yang Anda bisa lakukan. Setiap indikator bikin 2 aksinya. Jelaskan tempatnya di mana, waktunya kapan, buktinya berupa foto, kemudian di parameter. Waduh, Pak, parameter susah. Bagaimana caranya mau di parameter kalau sudah dalam komputer? Minta izin di mentor, minta dikirimkan parapnya, minta izin di scan, tempel di situ. Ini tugas dan akan menjadi bagian dari subbab yang dibahas nanti di aktualisasi. Seperti itu, kawan. Ya. Sekarang kita mau berdiskusi karena sudah diperlihatkan tugas-tugasnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kita diskusi. Karena di sini waktunya kita cuma 2 JP, nanti di hari Rabu 3 JP. Jam pembelajaran. Ya. Dan tolong teman-teman, setiap kita ketemu, kalau mau beraktivitas, mau apa, resen supaya teridentifikasi. Ya, saya khawatir besok-besok, misalnya nilainya bagus. Tapi kan diverifikasi oleh panitia dan penjamin mutu, kok nilainya bagus ini. Dia tidak aktif di Zoom, cuma diam-diam. Jangan-jangan ada hubungan apa dengan fasilitator atau apa. Nah, itu. Kalau memang kalian aktif, baru nilainya bagus kan, masuk akal ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Anita. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf, saya ingin bertanya tentang contoh soal yang tadi Bapak jelaskan tentang rancangan aksi bela negara. Saya agak kurang paham Pak. Boleh minta tolong? Bisa. Terima kasih Pak. Iya. Yang ini maksudnya? Iya Pak, betul. Kita lihat dulu yang namanya bela negara ya. Ya. Kita kan punya nilai bela negara ada 5. Ya.
cinta tanah air, nilainya ini mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, dan seterusnya. Menggunakan produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa, mengenal wilayah. Nilai kedua, disiplin tanggung jawab tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati kenegaraan suku, bangga terhadap bangsa negara sendiri. Nilai ketiga, setia pada Pancasila, ya, menerapkan prinsip-prinsip nilai musyawarah mufakat, misalnya, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, banyak ya. Keempat, rela menolong sesama warga masyarakat, dan seterusnya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan integritas, dan seterusnya. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Nilai-nilai inilah, setiap nilai dimasukkan satu indikator. Misalnya cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri. Satu. Kedua, menghargai menggunakan karya anak bangsa. Itu. Masukkan di sini. Masukkan di sini. Di sini. Nilai tadi, ya, cinta tanah air. Di sini indikatornya 2. Kemudian setiap indikator aksinya 2. Mungkin ada fotonya pakai bagi batik, kerja bakti, di mana itu dan kapan. Kemudian para mentor. Durasinya Pak, kapan? Kita tinggal berapa hari? Saya beri kesempatan sejak Anda menjadi CPNS. Misalnya ada fotonya dia kerja bakti di mana, kemudian ada fotonya sama-sama apa, dimaknai tadi itu nilai bela negara itu. Bisa, Anita? Paham? Siap, Pak. Siap. Paham. Untuk semuanya supaya teman-teman jangan nanti. Oke. Seperti itu kira-kira teman. Ada lagi? Silakan Dimas. Terima kasih Pak Mukhtar. Ya, izin bertanya untuk tugas individu, buatlah learning journal dalam format rekaman suara MP3 atau naskah. Mohon dijelaskan kembali Pak, untuk learning journal itu seperti apa Pak? Oh. Dalam format suara atau naskah, berarti naskah dalam bentuk file ketikan ya, PDF. Itu berarti salah satu ya Pak? Iya. Jadi ini, learning journal ini kan menceritakan tentang pengalaman pembelajaran. Jadi apa materinya, apa prakteknya seperti apa, kemudian pengalaman Anda dalam belajar bagaimana. Saya kira dijelaskan sudah di di agenda 1, nanti ada yang bawakan itu dari panitia seperti apa. Kemudian boleh berbentuk rekaman suara, boleh bentuk naskah. Jadi learning journal ini menceritakan tentang pengalaman pembelajaran. Kalau learning journal dalam bentuk rekaman suara, berarti linknya diupload. Linknya diupload. Ditempelkan di kertas, di PDF-kan, baru upload. Itulah yang kami buka. Karena tidak bisa Anda upload yang melebihi 10 mega. Kalau naskah di PDF-kan supaya kecil size-nya. Bisa seperti itu? Siap, bisa Pak. Ya, ada lagi? Izin Pak. Ya. Ini kan di keterangannya untuk tugas individu diupload pada sesi ke-1 asinkronus. Sesi ke-1 itu hari ini atau untuk agenda 1 Pak? Kalau sebenarnya ini kan komandonya seperti itu, tapi kan saya sadari juga kalian ini kan jadwalnya digeser-geser ini. Ya, idealnya ya sebentar malam, paling lambat jam 11.59. Ya. Kemudian ada lagi yang paling lambat besok malam. Tapi saran saya untuk kelompok di-upload setelah dipresentasikan, siapa tahu ada perubahan. Untuk kelompok ya, nanti setelah dipresentasikan. Siapa tahu ada perubahan pada saat dipresentasikan. Baru saya sarankan teman-teman, ketika ada macam 2 naskah dalam satu tugas, disambung, karena tidak bisa 2 kali mengupload dalam satu room.
diteliti baik-baik karena tidak bisa diperbaiki. Ketika Anda masukkan sudah upload, itu tidak akan bisa diperbaiki. Misalnya, Pak, salah saya punya, boleh enggak diganti? Enggak bisa, karena ketika Anda punya di refresh, maka tak bongkar semua tugas orang lain. Nah, ini kelemahannya kita di Collabjar sekarang ini, belum bisa diedit. Pokoknya di upload sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi makanya kalau saya begini, supaya kalian juga punya ruang, yang penting masuk paling lambat hari Rabu malam jam 11.59. Boleh begitu Pak Rahmat? Ya, karena coba tahu masih ada perubahan. Tengah mati, Pak Rahmat tidak mampu itu perbaikan sesuatu, pasti terbongkar semua teman-teman. Nah, jadi saya beri kebijakan paling lambat pertemuan kita terakhir hari Rabu malam jam 11.59. Lewat dari itu, PSI sudah tutup itu. Dan tolong dipelajari baik-baik, diedit dulu ya baik-baik, jangan sampai sudah masuk baru lapor, oh maaf Pak, bisa enggak sapunya diganti? Enggak bisa. Enggak bisa, karena akan terbongkar satu angkatan itu. Ya, rusak semua orang punya. Jadi makanya bisa diperbaiki betul-betul, baru masukkan. Saya menilainya melihatnya setelah terakhir mata pelatihan saya. Hari Rabu malam. Ada lagi? Nanti kalau misalnya Anulinda ada yang kurang ini, nanti Pak Rahmat bisa jelaskan juga bagaimana caranya. Karena secara teknis dia lebih tahu. Ya, silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Untuk penugasan teman-teman ya, memang berbatas waktu di tanggal yang dibuka. Ya. Tapi itu masih bisa diakses lewat ini kebijakan dari Pak Mentor atau Pak Tutor dan Ibu Tutor masing-masing. Nah, jadi untuk format learning journal secara naskah nanti akan saya bagikan di grup. Ya. Oke, itu aja Pak Muhtar mungkin. Oke, baik, makasih. Ya. Masih banyak Pak Rahmat. Ya. Jadi learning journal itu sudah ada memang formatnya. Nah, misalnya kalau saya tugaskan di ini, karena ada yang tanya juga Pak Rahmat, aduh Pak, ada juga kolomnya learning journal. Tapi Bapak sudah tugaskan kita di individu. Tidak apa-apa, di individu saja. Karena tidak mungkin ada bisa isi kalau saya tidak buka. Nanti evaluatornya lihat di saya punya penugasan. Bisa tuh Pak Rahmat? Karena biasanya di lompat tidak bisa dimasukkan. Iya tidak bisa lah, karena saya tidak kasih tugas itu. Ya, yang penting Anda masukkan ya, jangan tidak masuk karena penilaiannya itu kalau learning journal lebih banyak nanti lebih kewenangannya dari PSI yang menilai itu. Karena tugas penyelenggaraan. Nah, saya juga menilai, jadi disatukan saya di situ. Yang penting diinformasikan nanti di PSI bahwa sudah kita isi di tugas individunya pemateri. Karena biasanya kami tidak menugaskan di room lain, hanya di tugas individu dan kelompok. Nah, ini penting teman-teman tanyakan, karena jangan sampai Anda punya bagus tapi salah masuk. Nah, kami juga tidak bisa mengingat semua. Oke, silakan. Masih ada ditanya? Silakan ditanya teman. Karena biasanya kalau sudah dikolab, jadi sudah di WA, kami tidak ingat semua. Silakan, Dimas. Terima kasih Pak Muhtar. Ya, untuk tugas kelompok Pak, di situ kan buat video visualisasi bangsa. Ya. Itu seperti apa ya Pak video visualisasi bangsanya? Ya. Visualisasi bangsa membuatkan video itu apa yang bisa menjadi kebanggaan kita di bangsa ini. Seperti apa keteladanan yang Anda lihat di bangsa ini. Dibuatkan, baru diberikan narasi. Misalnya Anda tonjolkan dari segi keragaman budayanya, silakan. Potensi sumber daya alamnya, silakan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa kita ini. Jangan hanya kita pintar mencerca. Ada kan orang-orang banyak, apa bangsa ini, dia cerca pemimpin. Orang juga bekerja maksimal sudah. Kita punya keterbatasan. Mari juga kita melihat apa hal-hal yang positif yang bisa kita banggakan di bangsa ini. Potensi bangsa kita luar biasa. Kita harus berpositif thinking ya, bahwa semua komponen bangsa sudah bekerja maksimal. Tapi tolong berikan masukan. Ketika kita ingin mengkoreksi jangan hanya kan sebagian
Di media sosial kalau kita lihat tidak ada baiknya bangsa ini, tidak ada baiknya pemimpin, semua jelek. Tapi mana solusinya? Kalau saya biasa komentari, mana solusinya dong? Kalau memang Anda mengatakan kurang maksimal, mana solusinya? Apa? Pertanyaan saya kedua, apa yang Anda bisa lakukan? Nah, kalian juga ada bagian dari bangsa ini. Justru kalian paling banyak menikmati dari bangsa ini. Kenapa Anda cuma bisa mencerca? Ya, kadang-kadang orang di luar sana tidak melihat bagaimana kita ini bekerja sampai. Ya, kalau Anda melihat kita punya akun biasanya aktif jam 2. Ya, saya bisa pantau itu. Seperti misalnya teman-teman macam Pak Rahmat dan teman-teman. Jam 2 itu biasa kadang-kadang masih kotak-atik itu room. Kan kelihatan itu kalau aktif dia. Masih bekerja. Nah, sementara orang lain cuma pintar bicara, ini tidak bagus, ini tidak bagus, nah, gitu. Demikian juga secara nasional bangsa ini. Yang sebagian besar para pembesar kita, ya, pemimpin kita itu sudah bekerja maksimal. Cuma itulah keterbatasan. Mari kita berikan sumbangsi pemikiran. Mau diapakan misalnya budaya ini supaya lebih bagus, bisa bermanfaat. Mau diapakan potensi bangsa ini. Itu dibuatkan dalam video visualisasi bangsa. Seperti itu kira-kira Pak Dimas ya dan teman-teman. Siap, terima kasih Pak Muhtar. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Dewi. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Ya. Izin bertanya, saya bertanya mengenai isu-isu kontemporer. Jadi tadi kan menurut yang saya pahami, isu kontemporer itu hal-hal yang melenceng dari aturan yang sudah ada. Dan tentunya merugikan bangsa dan negara. Nah, yang saya tanya Pak, bagaimana jika suatu saat di lingkungan kerja saya ataupun teman-teman di sini kami menemukan isu-isu kontemporer dan isu tersebut sudah kami analisis dan memang betul itu isu-isu merugikan. Jadi yang saya ingin tanya Pak, bagaimana tindak lanjut yang kita lakukan sebagai ASN untuk mengatasi isu tersebut? Apakah kita melapor atau seperti apa? Apakah ada prosedur yang harus kita lakukan tanpa merugikan kita? Karena biasa yang saya tonton di TV itu dia yang melapor justru dia jadi akhirnya dia jadi tersangka atau dia jadi korbannya gitu Pak. Itu pertanyaan saya, makasih Pak. Oke. Saya jawab dulu sesuai dengan tugas kita ya. Isu kontemporer memang kita diminta untuk menganalisis, mengidentifikasi di wilayah kerja kita, di wilayah kabupaten kita, di wilayah provinsi kita. Kita lihat, belajar menggunakan tool analisis, melihat, menyaring dan di antara isu yang kontemporer, yang mana yang jadi core-nya, yang mana yang terpilih satu. Baru kita analisis APKL 3, USG 3 baru masuk ke PIS. Satu dipilih menjadi isu core-nya ke Fishbone atau Mindmap dan seterusnya mencari. Kedua, yang Anda tanyakan, ketika menemukan itu, bagaimana caranya melaporkan? Yang pertama, kumpulkan bukti-bukti dulu. Yakin buktinya itu, baru laporkan. Bisa langsung kepada penyelidik, bisa melalui saluran-saluran kalau bersifat dari PNS kan ada namanya KASN, ya? Komite Aparatur Sipil Negara. Kalau misalnya Anda mau lihat dari aspek pelingkaran ini, bisa ke inspektorat. Ya? Dan saya yakin ada aturannya itu bahwa pelapor itu dijamin kerahasiaannya. Kalau memang misalnya dibuka identitas Anda bisa pura-pura hilangkan dia, ada aturannya. Bagaimana orang mau melaporkan ketika diterancam? Ini salah. Tapi kalau yang kita benar akan dilindungi, ada melindungi kita. Nah, yakin saja bahwa kalau misalnya menyangkut pelayanan masuk ke ombudsman. Ombudsman itu bukan om-om ya, ombudsman. Lembaga yang diberi kewenangan mengawasi penyelenggaraan negara, pelayanan publik. Nah, ada juga teman kita di sini bagian hukum, lapor sama dia. Dia meneruskan di bagian hukum. Kalau Anda mencari pihak swastanya, boleh lapor kepada saya sebagai lawyer. Nanti kita mainkan dia di pendampingan. Cuma di pemerintah dulu, karena kalau ke lawyer itu sudah berbiaya.
Bagus. Saya suka Anda punya ide, berarti Anda punya niat untuk memperbaiki bangsa ini. Jangan kita hanya menerima apa adanya. Memang berat, pasti ada tantangannya. Tapi siapa lagi yang mau berbuat kalau kita semua? Jadi rusaknya sebuah negara atau bangsa katanya bukan karena banyaknya orang bodoh. Bukan. Melainkan karena diamnya orang pintar. Kalau sudah orang pintar atau orang yang berwenang diam, masa bodoh, disitulah hancur bangsa. Karena orang kan biasanya hanya mau cari selamat. Gitu ya? Saya kira bagus Anda punya pertanyaan. Saya suka itu. Mari, asal kita bukan tendensius ya. Bukan karena kita beda, bukan karena kita tidak suka orang itu tapi kita laporkan, bukan. Secara objektif. Karena yang menerima laporan juga akan memeriksa apa benar laporannya sesuai dengan bukti. Ada faktanya. Kemudian tendensinya tidak ada. Oke. Kenapa? Karena kita ingat fungsi kita. Salah satu fungsi kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ya, konsekuensi ketika ada orang berbuat curangan ini itu kan merusak ya kesatuan bangsa. Ya seperti yang dijelaskan tadi, korupsi, money laundering segala macam itu kan haknya masyarakat. Ya memang sih kalau kita mau lihat kadang-kadang ada hal-hal yang aneh di depan kita. Tapi kita harus cari buktinya dulu. Kok dia masih golongan 3A, tiba-tiba ganti-ganti mobil? Jadi lihat dulu buktinya. Siapa tahu orang tuanya dia tukang servis mobil. Jangan hanya lihat ganti-ganti mobilnya. Ya mungkin orang tuanya bengkel mobil ya bisa ganti-ganti mobilnya. Tapi kalau memang dia beli lagi baru, siapa tahu tukang jual beli mobil. Jadi makanya kita harus cari bukti ya. Oke. Makasih ya. Jadi ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Waktu kita masih ada kurang 10 menit. Karena nanti di hari Rabu itu kita presentasi ya. Tolong teman-teman buat juga dalam bentuk bahan tayang. Dipresentasikan. Mau pakai Word juga presentasi boleh. Mau pakai PPT juga boleh. Cuma ingat, yang namanya kalau kita mau tampil, bagaimana kita bisa meyakinkan orang melihat dan termasuk penampilan itu, cara kita tampil juga bagian dari penilaian. Ya. Jadi nilai itu kumulasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti formatnya dari LMS itu, dan jurnal itu nanti Pak Rahmat akan share di grup kalian. Ada memang formatnya. Apa-apa yang dibahas. Izin Pak Muhtar. Kayaknya lagi terkendala jaringan ya Pak Muhtar ya. Assalamualaikum Pak Muhtar. Iya Opa, satu akunnya Opa kayaknya jaringannya udah bagus Pak.
Oke ya, sambil menunggu Pak Muhtar masuk, Pak Dimas, nanti rekaman ini akan bergantian diberikan akses kepada teman-teman masing-masing kelompok. Silahkan diupload di YouTube dan dikirimkan ke kami. Nanti via linknya akan saya berikan di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Franky, tolong ya, kita tidak mengingatkan lagi. Dicek kembali perangkatnya, kesiapannya terkait pembelajaran. Karena sekali lagi penilaian terus jalan, sudah tidak mengingatkan. Kemarin kita sudah sampaikan, termasuk Ibu Sri Rahayu Aritonang tadi, sudah masuk terlambat, masuk dengan HP lagi. Ya, jadi banyak mata yang memantau di kita ini. Dari Sigi saja ada 3 orang. Ya. Ini karena masih dibuka satu kelompok. Saya dengan Ibu Levi juga sudah bergabung di sini. Nanti akan ketambahan Pak Isman dan Ibu Astrinova yang masih bertugas di Bangkep hari ini karena ujian. Jadi banyak sekali nanti yang akan mengawas. Sekali lagi, jangan pernah luput ya teman-teman. Rekaman ini juga bisa jadi bukti kapan dimulainya pembelajaran dan belum terakomodir dengan baik. Apa-apa yang belum terakomodir dengan baik bisa kita cari dalam rekaman. Makanya setiap pembelajaran wajib diupload di YouTube dan dikirim ke kami. Entah kalian mau bikin YouTube angkatan, terserah. Atau YouTube masing-masing juga terserah. Oke ya? Kita menunggu Pak Muhtar. Iya, Pak Dimas Haidar, ada yang mau tanyakan, silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Izin dari yang saya tangkap tadi, berarti kita ada 3 tugas ya Pak untuk agenda 1 ini dari Pak Muhtar. Dan untuk batas pengumpulannya di hari Rabu terakhir Pak. Oke. Semuanya itu ya Pak. Ya, jadi gini Pak Mas Dimas Haidar, di tiap hari itu ada kolom penyusunan tugas ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada learning journal ya. Kenapa tadi apa yang disampaikan Pak Muhtar itu betul sekali. Kalau hanya mengakomodir satu kesalahan kalian yang mengupload, kita harus menghapus semuanya. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi hati-hati dalam mengupload tugas pertama. Yang kedua, karena bukan cuman kalian kelompoknya dan bukan cuman Pak Muhtar tutor di angkatan 107 ini, maka tolong saya minta di setiap kolom itu kalian cek juga apakah ada penugasan atau tidak. Kalau tidak ada, ya abaikan. Ya. Yang ada saja diinput di situ, gitu ya. Tapi tolong dicek. Jadi saya tidak bisa pastikan banyak tadi Pak Muhtar bela negara ada, terus format yang sudah saya berikan di grup tadi ya, itu kalau format pengetikan naskahnya. Kalau mau buat MP4 silahkan. Dengan format suara silahkan. Tapi perhatian ya, tolong bagaimana nanti kalau saya setiap orang wajib wajib memiliki akun YouTube. Jadi kalau ada penugasan terkait video, upload dulu, kemudian yang diupload linknya saja. Jelas ya? Siap, jelas. Setiap orang wajib memiliki akun video. Akun YouTube.
Oke, tadi Pak Budi Wirawan ada yang mau ditanyakan ya? Iya Pak, tapi sebenarnya pertanyaannya tidak selalu serius dan untuk Pak Muhtar sebenarnya, tapi boleh saya lempar di sini? Boleh, silakan. Enggak, saya kan kalau di modul ini kan sering baca ada api semangat bela negara. Nah, katanya itu biasanya di akhir materi ini. Apakah kalau secara online begini kita akan nanti melaksanakan atau ada cara lain atau memang tidak dilakukan? Oke, teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum. Ini sudah ada Pak Muhtar. Waalaikumsalam, Opa. Opa ada pertanyaan nih, Opa. Dia baca di modul ada semangat api bela negara. Iya. Ya kan? Jadi saya sampaikan kalau pembelajaran sinkronus ini terbatas waktunya, Pak. Iya. Jadi kita nanti menunggu di klasikal. Iya. Apakah pengampu agenda 1 nanti akan, kan bisa jadi bukan Pak Muhtar nih ya. Oh, bukan saya. Jadi nanti ada skenario di situ Pak Budi, nanti kita lihat di situ. Itu panjang nanti kalau klasikal sampai malam kalian. Ya oke, saya kembalikan ke Pak Muhtar karena waktunya sudah semakin sempit. Saya persilahkan Pak Muhtar. Iya, baik. Makasih banyak. Minta maaf teman-teman ini. Saya lagi terlempar signal bermasalah di sini. Ya, jadi kalau menyangkut masalah itu, api semangat bela negara itu tergantung nanti pengampunya. Nanti lihat siapa yang mengampu di sana. Kemudian sebenarnya tidak harus nanti api unggun. Boleh jadi kalau macam saya anukan dengan teman-teman, saya malah menggunakan itu kerja bakti, membersihkan. Ini kan semangat bela negara. Bisa juga kalau malam kita bikin api unggun, tapi persoalannya waktu kita itu sangat terbatas. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kedengaran saya? Sekali Pak Muhtar, jelas sekali. Oke. Jadi itu Mas sekalian. Jadi betul di lempar amat tergantung dari pengampunya. Ya, kalau saya biasanya kalau memang susah diadakan itu kan bisa kita alternatif. Misalnya kerja bakti, membersihkan, itu kan bagian dari aksi bela negara. Atau mencari informasi, atau apalah. Kalau yang saya skenariokan, kalau misalnya api unggun itu hanya sifatnya mungkin apa, mana lebih bagus kalau misalnya kita ambil posisi, membersihkan tempat-tempat yang strategis yang kita anggap ini, bagian dari tempat-tempat vital. Cari waktu sekitar 3 jam di situ, kerja bakti. Itu kan bentuk aksi bela negara, bukan cuma laporan. Jadi, kalau saya tidak mengartikan api semangat bela negara, tapi api bukan apinya itu, tapi bagaimana semangat bela negara kita. Ya, saya kira seperti itu teman. Ada lagi? Karena waktunya kita tinggal 2 menit. Oke teman sekalian, kalau sudah tidak ada, makasih banyak atas perhatian teman-teman. Kemudian insya Allah hari Rabu kita sesuai jadwalnya jam 10-an ini kita pemaparan dari tugas-tugas yang dilakukan. Jangan lupa tugas itu diupload ya, individu, kalau yang kelompok bisa nanti setelah kita pemaparan. Saya kira itu. Makasih banyak semua perhatiannya. Makasih teman-teman, makasih Pak Rahmat, Indah, dan mohon maaf segala kekurangan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Muhtar tadi, banyak mata yang memandang. Saya harap teman-teman, kalau di setiap pembelajaran supaya interaksinya lebih aktif, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Franky, kita tidak melihat lagi perangkat yang masih tidak berfungsi, ya. Jadi harus menyiapkan sebelumnya nih. Karena interaksi di sini jadi pandangan kami. Saya mematikan video tadi dengan Ibu Levi mematikan video bukan kami tidak melihat apa yang terjadi. Bahkan untuk izin ke toilet saja saya taruh di izin ke toilet. Jadi kami memantau siapa semua yang aktif tadi. Dan bahkan banyak sekali di sini. Dari Sigi saja ada 3 orang. Kita nanti ada 4 orang. Ya. Jadi saya harap teman-teman aware terhadap kesiapannya dalam mengikuti pelatihan dasar ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhtar yang sudah meluangkan waktunya
maju pada kesempatan kali ini. Kita doakan ya sama-sama, semoga hari ini Pak Muhtar diberikan kelancaran karena kegiatannya harus berpindah ke kabupaten lain. Terima kasih Pak Muhtar, semoga tetap diberikan kesehatan dan silahkan melanjutkan pada kegiatan selanjutnya Pak. Ya, makasih banyak Minta Rahmat, makasih Pak Koko, Ibu Levi. Pak, hati-hati di jalan Pak. Hati-hati di jalan. Saya izin pamit, saya langsung berangkat ke Parikisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh di stop recording Pak Dimas Haidar.